Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita, yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan salah satu sholat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara sholat wajib lainnya. Meski kita semua tahu masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu sholat subuh adalah waktu yang sulit apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja. Sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan diri sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari api neraka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kamu lalaikan dari mengingat kami, serta menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridha dari Allah, maka insya Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat dikatakan melebihi dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Di antaranya yaitu pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Sedangkan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seseorang hamba yang saat dihadapkan pada suatu masalah. Yang berikutnya, yang kedua, apabila kita sholat subuh tepat waktu adalah sebagai sumber cahaya di hari kiamat.
Saat kiamat datang, seluruh ruh alam semesta akan hancur, matahari akan tergulung, sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat itu dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidupnya di dunia sering mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh tepat pada waktunya. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan sholat subuh berjamaah maupun sholat subuh tepat waktunya. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu dijanjikan akan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat 2 waktu sholat yang memiliki keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Sebagian besar ulama berpendapat karena 2 waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Seperti yang kita ketahui, waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh atau kita sedang tidur. Sedang waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. 5 janji Allah yang berikutnya, yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. 5 janji Allah yang berikutnya, yang kelima, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kebangkitan. Siapa yang tidak ingin bisa melihat Allah, Sang Pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung? Semua pasti menginginkannya. Dari Jabir
Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tak pernah terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pade Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat serta menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.